Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi pada Zoom kelas Tasin pagi hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam. Semoga Allah senantiasa akan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, selamat pagi dan juga selamat bergabung kembali di pertemuan kesekian kalinya untuk kelas Akbar. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan dan segala dilancarkan untuk segala urusannya serta saumnya juga. Baik, insya Allah pesertanya di sini akan terus bertambah dan akan sama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh salah satu asatidz dari tim Sobat Ngaji. Kira-kira Bapak Ibu udah lihat materinya yang udah Siva share sebelumnya di WhatsApp grup? Sudah ya? Insya Allah nanti materinya akan disampaikan dan akan dibahas pada pagi hari ini oleh Pak Ustadz Asep Rodi. Dan di sini beliau pun sudah bergabung dan mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf Ustadz untuk mikrofonnya masih di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz untuk kabarnya pagi hari ini. Alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah sehatnya, mudah-mudahan selalu sehat Ustadz untuk membersamai kita semua di sini. Oke. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, mangga dipersiapkan untuk segala alat tulis serta modulnya yang udah Syifa share sebelumnya bisa dilihat di sana. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita terima pada pagi hari ini dapat kita terima dengan baik dan juga bermanfaat. Dan alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tepatnya Syifa serahkan kepada Ustadz Asep Rodi. Silakan Ustadz. Terima kasih Teh Syifa. Sami-sami Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur,
Karena dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat yang tidak akan pernah terukur. Salah satunya nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang tidak akan ternilai harganya, yakni nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat inilah kita bisa melaksanakan bermacam-macam ibadah yang mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun syarat ibadah kita diterima di antaranya berarti kita harus ikhlas ya. Setiap ibadah yang kita kerjakan supaya diterima oleh Allah, supaya dapat pahala dari Allah, maka niatnya lillah, niat karena Allah ya. Kemudian yang kedua, syarat supaya ibadah kita diterima adalah mengetahui ilmunya. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan supaya diterima dan mendapat pahala dari Allah itu harus mengetahui ilmunya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan, gitu ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bertolabul ilmi tentang ilmu tajwid yang berkaitan dengan ibadah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam tolabul ilmi pada kesempatan kali ini ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni habibi wa habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada mukadimah tadi saya membacakan satu ayat Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ayat 18, yakni fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, yang artinya apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya, gitu ya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu ya. Dari ayat ini dijelaskan bahwa dalam membaca Al-Quran itu wajib mengikuti aturan yang telah dicontohkan. Oleh karena itu, seseorang tidak akan dapat membaca Al-Quran dengan benar tanpa talaqi atau mengikuti bacaan yang dicontohkan guru dan diperbaiki sehingga dapat tercapai bacaan yang berkualitas, yakni baik dan benar sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syariat ya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, tema pada kesempatan kali ini apa? Tentang apa? Nun yang tersembunyi. Nun yang tersembunyi, gitu ya. Berarti nunnya sembunyi-sembunyi ya. Saya izin screen dulu untuk materinya.
kayaknya insya Allah ya, Bapak Ibu semua udah tahu mengenai nun yang tidak terlihat wujudnya. Kayaknya ini udah beberapa kali disampaikan ya. Berarti ini mah murojaah, mengingatkan gitu ya. Soalnya yang namanya manusia itu tidak luput dari salah dan lupa begitu ya. Berarti yang belum tahu insya Allah jadi tahu, yang udah tahu lebih tahu lagi sehingga bisa menyampaikan kepada orang lain. Begitu ya. Nun yang tidak terlihat wujudnya, nun kecil di bawah hamzah wasol. Tapi Al-Quran sekarang itu udah mudah ya. Jadi tidak ada nun yang tidak terlihat gitu ya. Jadi nunnya terlihat kalau di Al-Quran sekarang, yakni Mushaf Indonesia. Begitu ya. Ayang, siapa? Zira. Tes, udah Bu, udah mulai? Apakah semuanya ada suaranya tidak? Ada, Ada. Ada jelas Pak Ustadz. Oh, Ada, alhamdulillah. jelas. Oke, siap. Kita lanjutkan lagi. Nah, bacaan gharib bertanda khusus ya. Apa itu gharib? Mungkin Bapak Ibu udah hafal nih. Apa itu gharib? Ada yang bisa bantu jawab? Apa? Bacaan yang aneh. Aneh. Bacaan yang aneh ya. Bacaan yang asing, Ustadz. Asing. Bacaan Berarti pengecualian. pengecualian boleh sih. Yang Kita tidak ambil biasa. aneh dan asing ya. Bacaan Tidak biasa. gharib adalah bacaan yang aneh, bacaan yang asing, bacaan di luar kebiasaan gitu ya. Berarti kalau aneh, asing, tandanya banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit ya. Sedikit. Nah, berarti kalau sedikit itu harus kita hafalkan. Gitu ya, harus kita hafalkan karena jumlahnya sedikit gitu ya. Nah, di sini yang pertama nun kecil di bawah hamzah wasol ini merupakan salah satu dari bacaan gharib, salah satu bacaan yang asing ya. Letak nun kecil ini yang berada di bawah hamzah wasol. Nah, kita bahas lagi nih hamzah wasol nih, mengingatkan. Bapak Ibu tahu hamzah wasol tidak? Insya Allah tahu. Iya. Insya Allah tahu. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa tulisan itu adalah hamzah wasol? Gimana ayo cara mengetahuinya? Hamzah wasol itu huruf alif ada apa ya tanda wasol di atasnya. Huruf kecil. Kecil di atasnya. Iya. Itu kalau misalkan di Mushaf Madinah kita bisa membedakan ya mana hamzah wasol, mana hamzah kotok gitu ya. Tapi kalau di Mushaf Indonesia terkadang kita suka bingung ya. Karena sama antara hamzah kotok, hamzah wasol dan alif itu sama. Begitu ya. Nah, untuk membedakan hamzah wasol yang berada di Mushaf Indonesia, kalau berada di tengah berarti itu tidak ada harokatnya. Kalau berada di awal itu terkadang ada harokatnya, terkadang tidak ada. Tapi biasanya di awal itu berbarengan dengan alif lam, sehingga harokatnya dibacanya a. Al-dadi, begitu ya. Nah, itu mengenai hamzah wasol. Kemudian kita kembali lagi kepada nun kecil. Nun kecil ini posisinya berada di awal ayat. Posisinya berada di awal ayat. Jika memulai bacaan pada ayat yang diawali dengan hamzah wasol bertanda nun kecil,
maka nun kecilnya dibuang, tidak dibaca. Sedangkan hamzah wasolnya mesti dibaca karena posisinya berada di awal ayat. Begitu ya. Berada di awal ayat. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita menemukan nun kecil di awal bacaan, maka nun kecilnya diabaikan. Jangan sampai kita bacanya nilladzi jama'a malan wa'addadah. Nah, itu kesalahan ya. Karena nun kecil berada di awal tidak dibaca atau diabaikan. Kemudian gimana cara bacanya? Yang dibacanya adalah hamzah wasol. Karena hamzah wasol itu ketentuannya di awal dibaca, di tengah diabaikan. Kemudian gimana cara membacanya? Ini kan tidak ada harokatnya, begitu ya. Ketika kita membaca hamzah wasol yang berada di awal, bagaimana sih cara bacanya? Nah, kita ulang-ulang terus ya. Kemarin kita udah bahas, sekarang bahas lagi, gak apa-apa ya. Bagaimana cara membacanya, Bapak Ibu? Cara bacanya gimana rumusnya? Boleh yang tahu boleh buka mikrofonnya sambil murojaah ya. Kalau bertemu lam, fathah. Kalau bertemu lam di fathah. Ya, betul. Kalau bertemu lam dibacanya A. Kalau Terus, Pak? kasroh sama Bila huruf ketiganya fathah dan kasroh dibaca kasroh hamzah wasal Ustaz. Ya. Sip. Coba ya dong, mah baca Ya, oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu. Coba Ibu Hani lanjutkan. Dibaca A apabila depannya ada lam. Tadi menurut Bapak Ade ya. Ya. Pertama baca hamzah wasal yang harokatnya fathah ya, fathah ada alif lam. Yang kedua baca hamzah wasal kalau kasroh domah ya apabila huruf ketiga domah dibaca domah. Gimana? Kurang komplit. Yang kedua kalau dengan harkat domah ya apabila huruf ketiganya domah dibaca domah. Itu kalau ada lam atau tidak? Tidak. Nah, berarti kalau tidak ada lam, maka dilihat huruf yang ketiganya. Ya, betul. Kalau huruf ketiganya domah berarti hamzahnya diberi harokat domah. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh dibaca kasroh. Kalau udah segitu ya? Udah 3. Iya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, udah pinter-pinter ya. Selama Ramadan terus diasah ya. Alhamdulillah. Nah, berarti hamzah di sini maka yang difungsikan hamzah wasolnya bukan nun kecilnya ya. Jadi bacanya alladzi jama'a malan wa'addadah. Ya, okay. Kemudian contoh yang kedua, ini juga sama. Di awal bacaan ada nun kecil. Jangan sampai dibacanya nil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Tapi nunnya abaikan. Yang dibacanya hamzah wasolnya. Berarti dibacanya A karena ada lam. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Nah, gitu ya. Sekali lagi, ketika ada nun kecil berada di awal bacaan, maka nun kecilnya diabaikan, yang dipraktekkan hanya hamzah wasolnya. Oke, paham sampai sini?
Insya Allah Ustaz. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, namun ketika dibaca dengan cara disambung dengan ayat sebelumnya, maka hamzah wasol dibuang saja. Sedangkan tanda nun kecil mesti dibaca dengan bunyi ni. Nah, dengan bunyi ni ya. Karena posisinya berubah menjadi di tengah ayat. Nah, berarti dapat kita simpulkan hamzah wasol itu kebalikan daripada nun kecil ya, cara bacanya. Kalau hamzah wasol di awal dibaca, di tengah diabaikan. Kalau nun kecil di awal diabaikan, di tengah dibaca. Nah, gitu ya. Ini kalau di Mushaf Madinah ini tidak ada nun kecil ya, kalau di Mushaf Madinah. Tapi alhamdulillah di Mushaf Indonesia udah dipermudah, ditandain bahwa ini teh dibacanya ni gitu. Kalau di wasol. Nah, itu ya. Ini kalau di wasol ayat 1 dan ayat 2, maka tanwin yang berada di tak marbutoh itu dihapus satu ya. Dihapus satu berarti jadi ti. Nah, jadi ti. Kemudian yang ini yang nun kecil diberi harokat kasroh. Nah, gitu ya, mudahnya gitu. Jadi pembacaannya wailul likulli humazatil lumazatil alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jangan sampai wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Itu. Makanya nun kecil ini dikenal dengan nun apa, Bapak Ibu? Wikoyah. Iya. Nun Noniwan. ya, sip. Ini banyak namanya ya. Yang pertama ada nun disebut nun wikoyah. Wikoyah. Siapa yang menyebutkan nun wikoyah? Saya Ustaz. Ibu Eni, kenapa disebut nun wikoyah? Apa sih arti wikoyah itu? Saya tahu. Belum tahu. Noniwan. Tahu gak? Apa itu nun wikoyah? Nggak tahu. Gak tahu. Tapi barusan tahu itu nun wikoyah. Nun mukoyah itu nun ke apa ya? Nun kecil yang di tengah-tengah itu yang di bawah. Iya. Iya. Iya betul. Nun kecil yang berada di bawah hamzah wasol itu disebutnya nun wikoyah. Ada yang disebut dengan nun wikoyah. Apa itu nun wikoyah? Seperti kita tahu. Ibu tahu garam? Tahu. Apa garam? Garam buat Ya. bumbu. Nah, buat bumbu ya. Penyedap. Kalau penyedap begitu ya. Nah, kembali lagi kepada ini, kepada tajwid. Ibu tahu nun wikoyah? Ji. Tahu. Apa arti wikoyah? Cuman tahu letaknya, artinya saya nggak paham. Oke, siap. Gak apa-apa. Kita lewat. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan nun apa? Nun wasal. Nun iwad. 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 Nun iwad. Nun iwad. 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 Latennya gini gitu. Iwad pakai bod ya. Oh, iwad. Iwad. Ya. Iwad. Ibu Marwiyah, apa nun iwad itu? Tahu nun iwad apa? Apa Ustaz? Nggak tahu. Gak tahu.
Iwad itu iwad itu pengganti. Berarti nun pengganti. Nun pengganti, iwad itu pengganti, betul. Pengganti apa, Bu? Lam wasol. Lam wasol. Hamzah wasal ya? Hmm? Nun itu pengganti ya. Nun iwad itu berarti nun pengganti. Pengganti dari mana? Nun iwad ketemunya ketika di wakaf apa ya? Non iwad bila di Pengganti tanwin. Pengganti tanwin. Menyambung antar ayat, Pak Ustadz. Ya, apa? Barusan siapa? Bu Yanti gimana? Untuk menyambung antar ayat. Untuk menyambung antar ayat. Berarti yang diganti apa, Bu? Apakah ada yang Hamzah wasalnya. Iya, berarti pengganti tanwin. Tanwin. Oh, Ya, pengganti tanwin. Kemudian ada lagi nama yang ketiga apa? Non wasol. Nun wasol. Wasol. Atau silah. Atau silah ya. Nun wasol atau silah. Apa nih artinya wasol? Wasol. Nun wasol itu melanjutkan. Nyambung. Berarti nun penghubung ya. Penghubung. Oke. Berarti nun wasol, nun penghubung. Penghubung apa? Tanwin dengan hamzah wasal. Iya, betul. Penghubung ya. Nah, jadi nun kecil ini ada 3 nama ya. Yang pertama suka disebut nun wiqayah, yang kedua nun iwad, yang ketiga nun wasol atau nun silah. Nah, yang udah kejawab yang kedua nih, nun iwad. Nun iwad itu disebut nun pengganti, artinya pengganti. Pengganti apa? Pengganti tanwin ya. Pengganti tanwin. Asalnya tin menjadi ti. Gitu ya. Ya, jadi digantikan sama nun kecil gitu. Kemudian nun wasol. yakni nun sebagai penghubung bunyi tanwin dan hamzah wasol. Gitu. Kemudian jadi khaironil. Ya. Dan di Indonesia biasanya yang paling terkenal itu disebut dengan nun wiqayah. Iya. Nun wiqayah. Wiqayah itu secara bahasa artinya menjaga. Wiqayah itu artinya menjaga. Menjaga. Ya, menjaga apa? Menjaga bunyi tanwin supaya tidak kelewat gitu ya. Nah, supaya tidak kelewat. Apa? Bu Yanti gimana? Saya lagi nyatet, bisa diulang? Oh, lagi nyatet. Gak apa-apa, nanti diputar aja rekamannya ya. Oke, Bu. Jadi sekarang mah fokus aja dengerin. Fokus dengerin aja. Nah gitu ya. Jadi nun kecil ini ada 3 nama, nun wiqayah, nun iwal, nun penghubung. Tapi yang paling banyak terkenalnya, termaskurnya itu nyebutnya nun wiqayah gitu ya. Untuk menjaga bunyi tanwin. Soalnya kalau tidak ada nun kecil ya, maka ini bunyinya lumazatil ladzi. Maka bunyi tanwinnya gak ada, gak kebaca. Lumazatil gak kebaca ya tanwinnya. Makanya dihadirkanlah nun kecil jadi lumazatinil gitu ya. Atau misalkan lumazatin ladzi, ada huruf yang tidak kebaca, apa? Lam ya. Ada lam yang tidak kebaca, lam tasdidnya. Begitu. Makanya disebut wiqayah itu tadi apa wiqayah? Menjaga bunyi tanwin. Supaya tidak terlewat. Supaya bunyi tanwinnya tidak terlewat. Begitu.
Nah, berarti ketentuan umumnya setiap tanwin bertemu hamzah wasol. Berarti tanwin itu ada 3, tanwin di atas, tanwin di bawah, tanwin di depan. Tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhammah bertemu dengan hamzah wasol, maka ganti gitu ya. Maka ganti atau tambahkan dengan nun kecil supaya bunyi tanwinnya tidak hilang. Begitu ya. Karena bunyi tanwin itu ada bunyi N-nya. Bunyi tanwin itu ada bunyi lumazatin. Nah, maaf. Lumazatin. Setiap tanwin an in un itu ada bunyi nun matinya. Begitu ya. Oke. Paham sampai sini, Bu? Nah, ini mengenai yang diwasol ya. Nah, kemudian contoh yang kedua nih. Ketika berhenti di sini, maka nunnya diabaikan, tidak dibaca. Contoh, in taraka khayra al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Nunnya diabaikan karena berada di awal bacaan. Hamzah wasolnya berfungsi ya. Tapi kalau misalkan disambung, maka nun kecilnya berfungsi. Cara singkatnya berarti tanwin an-nya diganti dengan fathah biasa. Kemudian nun kecilnya diberi harokat kasroh. Ini paling mudah ya, mushaf Indonesia paling mudah. Udah ada tandanya. Nah, jadi pembacaannya ketika diwasol, ketika disambung, in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Nah, begitu ya cara baca. Bapak Ibu sampai sini paham? Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Maaf ya Ustadz, boleh tanya? Boleh Bu, silakan. Untuk itu bacanya di ro itu jika disambungkan dengan nunnya itu berapa harokat? Ro-nya pendek, jadi pendek ya. Oh pendek. Khaironil, ya. Itu langsung masuk. Nah, berarti ketika ini diganti dengan fathah, maka alif ini gak ada. Ini. Gitu. Jadi harokat kasroh. Oke, terima kasih. Sama Bu. Assalamualaikum. Kemudian saya mau tanya, barangkali masih ingat? Alif ini alif apa? Hamzah wasol kah atau bukan? Kelihatan nggak tulisan di layar, Bapak Ibu? Tidak kelihatan apa yang dimaksud Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Nun. Terlalu besar ya? Terlalu besar? Oh. Oke. Mohon maaf kalau terlalu besar. Berarti dari tadi nggak jelas mungkin ya? Surat-surat di layar. Nggak ada tulisannya. Dan terlihat. Bagus barusan Ustaz, lebih dekat lagi Ustaz. Tadi yang ditandai Pak Ustadz nggak kelihatan, sekarang kekecilan hurufnya. Oh gitu. Ya, tambah kecil. Ya. Beda-beda ya. Ada yang kelihatan besar jelas, ada yang Maksud nggak kelihatan, nggak tahu yang ditunjuk oleh Pak Ustadz. Yang nggak kelihatan itu apa yang ditunjuk oleh Pak Ustadz nggak kelihatan gitu. Yang warnanya ungu. Nah, warna ungu ya kita buletin nih. Nah, itu ada alif. Apakah itu alifnya hamzah wasol bukan? Bukan. Bukan.
Bukan, ya. Betul. Berarti itu alifnya alif apa? Alif huruf mad asli. Ya, berarti huruf mad ya. Kemudian yang di bawahnya, kalau ini alifnya itu alif hamzah wasol atau alif mad atau alif yang diabaikan. Alif yang Diabaikan. Alif diabaikan, betul. Yang lebih tepatnya alif apa nih? Alif mad atau hamzah wasol? Hamzah wasol. Sawasol. Iya, hamzah wasol ya. Nah, ini kayak ini nih Bu, Bapak yang disebut dengan hamzah wasol ya. Ustaz, maaf, tolong Ya. digede kecilan itu. Layarnya Kekecilan. tolong diperbesar. Iya. Maaf, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ya, sekarang yang tadi yang kecil kelihatan, yang sekarang yang kurang besar. Nah, ini ya. Ini hamzah wasol. Bagaimana cara mengetahui hamzah wasol? Nah, tadi udah disampaikan, kalau berada di tengah itu tidak ada harokatnya. Begitu. Kalau berada di tengah tidak ada harokatnya. Gitu. Tapi ini juga sama, ini tidak ada harokatnya, tapi kenapa ini mah bukan hamzah wasol tapi alif mad. Nah, gitu. Kita lihat kalau huruf yang kedua setelah alif itu berharokat, berarti itu huruf mad. Tapi kalau huruf kedua setelah alif itu sukun, maka itu disebut dengan, nah ini kan sukun, hamzah wasol, gitu ya. Tambah paham, tambah pusing. Diulang Ustaz. Insyaallah paham, insyaallah. Oke, sip, alhamdulillah ya. Sekali lagi ya. Hamzah wasol, cara mengetahui hamzah wasol yang berada di mushaf Indonesia itu kan tidak ada tanda khusus. Cara mengetahuinya gimana? Nah, kalau di tengah itu tidak ada harokatnya. Di tengah tidak ada harokatnya. Tapi kenapa ini tidak ada harokatnya, disebutnya alif mad. Alif mad. Sedangkan ini hamzah wasol. Nah, alif fatnya tidak kelihatan Pak Ustadz. Oh, gitu. Besaran. Kebesaran. Oke. Alif fatnya tidak kelihatan. Ya, ini cukup. Sip. Kalau yang pertama itu alif mad. Kalau yang kedua itu hamzah wasol. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Tadi cara pertama, setiap hamzah wasol di tengah itu tidak ada tanda bacanya, tidak ada harokat a i u-nya. Sekarang udah nih ditemukan kasusnya, ada alif, tidak ada harokatnya, tapi ini namanya beda, begitu ya, namanya berbeda. Nah, kita lihat huruf sesudah alifnya. Kalau huruf sesudah alifnya berharokat, maka itu alif mad. Nah, ini kan berharokat ya, huruf lamnya. Nah, ini berharokat ya, li. Berarti ini alifnya alif mad. Kalau setelah alifnya ada huruf sukun, maka ini adalah hamzah wasol. Begitu ya. Paham nggak, Bapak Ibu? Insya Allah Pak Ustadz. Oke, paham. Ibu Heni, paham kan yang barusan dijelaskan? Insya Allah Ustaz. Oke. Oh, ini ada dua ya, Ibu Heni Hendari sama Ibu Heni Andriani. Iya. Wow. Heni, kalau Ibu Heni mah pakai dengung, kalau Ibu Heni Andriani mah tidak pakai dengung ya. Saya tanya kepada Ibu Heni,
Udah paham belum? Paham Pak Ustadz, insya Allah. Oh, ini mah Bapak ya. Maaf Pak, aduh. Bapak Bapak Heni, paham kan? Insya Allah paham Pak Ustadz. Siap. Saya mau tanya Pak, cara mengetahui ini hamzah wasol di mana Pak? Yang ini nih. Nah, ada gak? Nah, itu. Yang saya bulatkan, ayat 2 Al-Humazah, itu hamzah wasol kan? Ya. Hamzah wasol bukan? Hamzah wasol Pak Ustadz. Ya. Cara mengetahui hamzah wasolnya gimana itu bahwa itu adalah hamzah wasol? Alif lam itu Pak Ustadz. Gimana? Alif lam. Iya, alif lam ya. Karena ada lam ya, betul sih. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Oke, Bapak Ibu, gimana paham? Sebelum dilanjutkan, jangan takut, jangan malu bertanya ya. Kalau misalkan belum paham, tanyakan saja. Oke, kalau paham kita Ustadz, tanya gimana? Ustadz, Boleh. kalau yang tadi maksudnya kalau tadi apa ada kaidah-kaidah masuk ketentuannya itu untuk mushaf Indonesia ya Ustadz? Iya. Kalau untuk Tapi maksudnya ketentuan yang mana? Pembacaan hamzah wasol? iya. Oh ya, hamzah wasol. Di mushaf Madinah juga sama. Bisa dipakai di mushaf Madinah. Oh gitu. Sama berarti ya Ustadz ya? Sama. Kalau nun kecil beda, Itu harus paham kita. Ya, baik Ustadz. Ya, sama-sama Bu Is. Ini benar. Jadi kalau misalkan hamzah wasol, ini ketentuannya sama seperti di mushaf Madinah. Cuman enaknya di mushaf Madinah hamzah wasol udah ada tanda ininya, tanda shad kecil ya. Oh, ini hamzah wasol nih, gitu. Tapi kalau ketentuan cara membaca nun kecil, ini di mushaf Madinah tidak ada nun kecilnya. Di mushaf Madinah tidak ada nun kecilnya ya. Bagaimana cara bacanya? Begitu. Mungkin Bapak Ibu menyiapkan Qur'annya tidak? Ustaz. Iya, Ibu Novi gimana? Jadi kalau hamzah wasal itu alif lam ya? Iya, kebanyakan berbarengan dengan alif lam. Tapi ada juga jadi yang kalau- tidak berbarengan dengan lam. Oh, jadi kalau nggak ada lamnya, tetap ada juga hamzah wasalnya. Ada. Contohnya gimana? Contohnya, Ibu bawa Quran gak Bu Novi? Mungkin Iya, di bawa, Ustaz. kalimat uktulu itu Ustaz. Ya, Uktulu boleh. itu lupa ayatnya. Supaya lebih real gitu ya. Coba dibuka surah Nuh. Surah Nuh, surat Nuh, surah Hud. Surah Hud ayat 3. Surah bukan Hud ya. Maaf. Apa ya, lupa lagi. Nuh gitu. Surah Nuh. Mungkin surat Yasin ada Ustaz. Iqtaraba itu. Boleh, surah Yasin. Iqo. Lupa ayatnya. Ayatnya. Kita sebentar. Surat Kahfi ayat 77 Pak Ustadz. Kahfi, boleh. Kahfi, Al-Kahfi 77. Kahfi ayat 77 kalimat yang ini ya, ini ada yang ada nun kecilnya ya. Nah, tadi Bu siapa? Bu Novi ya. Ada Bu Novi
Bisa dibuka surah Al-Kahfi ayat 77 pada kalimat qaryatinis. Nah, itu alifnya hamzah wasol, kemudian di bawahnya ada nun kecil. Begitu ya. Oke. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa addadah. Ya. Alhamdulillah. Kalau tidak, sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan. Ini apa bisa jadikan patokan yang nun, kalau ada nun kecil di bawah alif berarti itu wasol Pak Ustadz ya. Betul. Dibaca nih. Kalau ada nun kecil di bawah alif, kalau pembacaannya disambung, diwasol, disambungkan, maka dibacanya nih. Seperti ini ya. Ya berarti itu bisa sebagai penanda ya. Nun kecil Betul. itu wasol Pak Ustadz. Ya. Makanya disebut nun wasol juga. Nun wasol. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, sip. Ustadz, Ya, mau gimana? nanya. Ya, boleh. Kalau yang untuk mengetahui itu kan kalau di Al-Quran Madinah nggak ada nun kecilnya. Itu kayak apa kita mengetahuinya kalau itu ada nun, harusnya ada nun itu, Ustadz, gimana ya? Iya, oke. Ibu berarti lupa ya? Tin itu an. Nah, Bu Iis, kalau misalkan ada tanwin an in un bertemu hamzah wasol, begitu. Ya. Nah, berarti ketika ada tanwin ini bertemu dengan hamzah wasol, maka ininya diganti nih harokat tanwinnya jadi satu-satu, berarti fathah, kasroh, dhammah. Begitu, Bu Iis. Izin Ustadz bertanya. Ya. Bu Iis gimana? Udah paham, Bu Iis? Halo, Bu Iis? Ustadz, bisa ada contohnya nggak Ustadz yang tadi Nah, kalau di Mushaf Madinah? coba yang ini, yang Al-Baqarah ayat 18, coba buka, Bu. Ya, Ustadz. Coba nanti ya, yang lain tunggu sebentar ya. Biar pada paham. Coba Bu Is buka surah Al-Baqarah ayat 18. Berarti tidak ada nun ininya. Ya Ustadz, saya buka. Bu Is, ada Bu Is? Saya dengan Bu Wulan, Ya Ustadz. Ustadz, terus. Tunggu ya Bu Wulan, Bu Is dulu nih. Ya, baik Ustadz. Ya, Ya, Pak siap. Ustadz. Ada? Ada, ini baru muncul lagi Ustadz. Di sininya Ya. putus-putus sinyalnya. Oke, siap. Dimaklum ya. Iya Ustadz. Soalnya Terima kasih banyak Ustadz. ya, sama-sama. Nah, gitu ya. Kalau di mushaf Di mushaf Madinah tanwinnya ya biasa tetap tanwin, cuman yang membedakannya hamzah wasolnya ada shad kecil, kemudian tidak ada nun kecil di bawah. Berarti cara membacanya kayak tadi. Khaironil. Begitu. Paham Bu Is? Iya Ustadz, paham. Iya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Maaf. Kemudian Ibu Wulan. Siapa Ibu Tini? Silakan Bu. Ya, tadi saya Mudah-mudahan menyambung cukup. pertanyaannya Ibu Is tadi yang Ya. apa? Kalau di Mushaf Madinah kan tidak ada tanda nun Nun kecil, kecilnya. betul. Contohnya di surat apa Ustadz? Misalnya biar Di Al-Baqarah juga sama. Tinggal dihapus aja nun kecilnya. Tanda-tanda ini tinggal dihapus aja nun kecilnya. Oh gitu. Cuman di hamzah wasalnya ada huruf shad kecilnya gitu. Oh iya.
Baik Ustaz. Nah, gitu. Paham Bu Bulan? Bu Bulan? Insya Allah Ustaz. Oke. Bu Novi, gimana? Tadi ada yang tanyakan, tidak? Enggak, Pak Ustadz. Enggak, alhamdulillah, insya Allah paham. Alhamdulillah. Alif ketemu sukun. Saya nyimaknya sambil lagi di jalan, Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Hati-hati, Bu. Iya, makasih. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oh, ini nih latihan nih. Alhamdulillah nih ada prakteknya nih. Ada prakteknya. Gimana? Di layarnya jelas tidak? Jelas Ustaz. Terpotong, enggak kelihatan seluruhnya. Tidak full, Ustaz. Tidak full. Tidak full. Ini full? Masih belum kelihatan. Masih belum. Bawahnya Ustaz. Oke. Yang ini? Segini? Maaf. Gak apa-apa, satu ini aja. Yang penting satu, baris pertama dan kedua kelihatan ya. Boleh. Ke kiri lagi, ke kiri, Ustaz. Ke kiri. Berarti ke kiri mah ke sini. Tidak terlihat dari awal Ya, naik. ini sudah Pak Ke Ustaz. kiri lagi, Ustaz. Oke. Kembali lagi ya. Tuh. Ya. Tadi sudah pas. Iya. Geser ke kiri Pak Ustaz. Oke. Ininya tabnya gak mau Pak digeser-geser tetap tuh. Ya, ini. Siap. Balik. Kurang besar Ustaz. Iya. Sudah ini Pak Ustaz, sudah. Jadi Ustaz. Saya pegang aja nih. Awaqtulu Yusufa. Oke, coba Bapak Heni. Bapak Heni coba dibacakan, Pak. Istiqlaro. Ya, istiqlaro. Ya, yuk. Jangan ragu-ragu, baca aja, yuk. Istiqlaro fil ardi wa ma kurros Ya, alhamdulillah ya. Tinggal disempurnakan Bapak Heni. Coba Ibu Ning coba bacain. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Iya, alhamdulillah. Ibu kenapa nun kecilnya gak dibaca, Bu Ning? Di awal. Ya. Iya. Karena di awal bacaan. Kemudian kenapa hamzah wasalnya dibaca is, nggak as aja? Saya mau as gitu. Kenapa nggak as? Karena huruf ketiganya kasroh. Iya, betul ya. Oke, sip. Terima kasih Bu Ning. Nah, gitu Bapak Heni, jadi tadi dibacanya is udah betul, kemudian rongnya didengungkan. Istikbarun fil ardi wa makras sayyi. Oke. Berikutnya, baris kedua. Saya persilakan kepada 1, 2, 3. Siapa tuh ya? Mohon maaf, gak ada namanya ya, saya sesuai ini aja. Yang 1, 2, 3 siapa? Oke. Saya persilakan kepada Ibu Mega. Ibu Mega. Syukran Ustaz. Afwan, silakan baca baris kedua. Bismillah. Niqtulu Yusufa aw yutrahu arda. Diulang, coba.
يقتلوا يوسف أو يطرحوه Tangannya di mana? أرضا. Oh, Iya. diganti can biji. Ibu Mega berarti baru hadir ya? Iya. Oh iya, pantesan. Coba, coba disimak Bu Mega ya. Oke, Ustaz. Disimak. Saya persilakan Ibu Lilis. Ibu Lilis coba dibacain Bu Lilis baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqtulu Yusuf aw yatrahuhu arda. Coba sekali lagi. Yaqtulu Yusuf aw yatrahuhu arda. Nah, ini Bu Lilis juga sama. Bu Lilis datangnya pertengahan ya? Enggak, dari awal Oh, cuman dari baris awal. Oke. sambil Boleh nulis coba, sambil Us. Oke, siap. Coba Bu Mega, Bu Lilis simak. Saya silakan kepada Ibu Wid. Ibu Wid, silakan Bu Wid baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Uqtulu Yusufa awitarah. Uqtulu Yusufa Uqtulu Yusufa awitarahu arda. Iya, gitu. Uqtulu Ya, Yusufa mohon maaf kepada yang tidak baca, mohon di-mute dulu ya. Silahkan Ibu Hana. Ibu Mega, Ibu Ina, paham? Coba Bu Ina bacain lagi Bu Ina. Ya. Uqtulu Yusufa awil ta'rahuhu ardo. Ya, kenapa dibacanya U, enggak I? Karena itu apa huruf yang ketiga berharokat domah. Iya, paham Bu? Iya, betul. Paham nggak Bu Ina? Iya. Paham. Oke, sip. Alhamdulillah. Ibu Mega coba bacain baris kedua Bu. Baik, Ustaz. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Uqtulu Yusufa awitarahu arda. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ibu Mega kenapa dibacanya U? Enggak Ni lagi? Karena setelah ini ada domah, Ustaz. Ya, ada doma. Kenapa enggak nuko? Nuko itu Karena alif ini. Penjelasannya juga kurang paham, Ustaz. Cuman Ana udah paham insya Allah. Oh, alhamdulillah ya. Iya, untuk menjelaskannya mungkin kurang paham. Oke, siap. Jadi Bu Mega, ketika ada nun kecil berada di awal itu diabaikan ya. Ketika nun kecil berada di awal itu diabaikan. Kemudian yang dibacanya hamzah wasol. Bagaimana cara membaca hamzah wasol? Kalau tidak ada lam, dilihat huruf yang ketiga. Alhamdulillah di sini huruf ketiganya huruf apa Bu Mega? Huruf ketiga? Halo Bu Mega, apakah masih terhubung? Iya, gimana Ustaz? Ya, yang barusan Bu Mega baca, huruf ketiganya huruf apa? Huruf domah. Huruf. Huruf ta. Huruf ta. Harokatnya? Ya. Harokatnya domah, iya. Betul, jadi samain ya. Oke, alhamdulillah. Yes. Jadi pembacanya, afwan. Jadi pembacanya Uqtulu Yusufa awil tarahuhu arda. Berikutnya Saya Ustaz. Siap. Siapa nih? Bapak siapa nih, Pak? Silakan Pak. Dan siap. Kurang ke kiri. Kurang ke kiri. Kelihatan nggak? Allazi. Kelihatan. Yang ketiga ya Pak Ustaz. Betul. Allazi lahu
khalqus samawati wal ard. Ya, Masya Allah. Bapak orang Sulawesi ya? Lombok. Oh, Lombok. Oke. Pak, kenapa nun kecilnya gak dibaca, Pak? Karena di awal kalimat. Betul. Kemudian kenapa hamzah wasalnya dibaca A enggak I aja? Karena bertemu dengan lam. Iya, betul. Alhamdulillah, paham ya. Alhamdulillah. Berikutnya baris yang keempat. Siapa? Saya bisa, Ustaz. Siapa nih? Bu, dengan Ibu Bunga Rosi. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baris keberapa? Berarti ini keberapa ya? Bentar, Bu. Baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Ibu kenapa dibacanya ud enggak nud? Karena harakat ketiga huruf ketiga harakat dhamma. Dhamma, betul. Kenapa nun kecilnya enggak dibaca, Bu? Karena dia di awal kalimat. Ya, betul ya. Di awal bacaan jadi enggak dibaca. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Oke, sip. Berikutnya Bapak lah. Saya Pak Ustadz. Siap. Nanti Bu ya. Coba saya pengen dengar suara Bapaknya nih. Ada gak suara Bapak? Halo, tes, ada Bapak gak? Kayaknya gak ada ya. Oke, silahkan Ibu Mardawati. Nah, Ibu Mardawati. Berarti Ya, baris Ustazah. kedua dari bawah ya. Baris kedua, silahkan. Iya Ustazah. Ya Ustazah. Kebiasaan. Gak apa-apa. Jangan grogi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke, silakan. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ya. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Kenapa ini Bu gak dibaca nun kecilnya? Karena di awal kalimat Ustadz. Ya. Kamu huruf lam. Ketemu huruf nun kecil karena ketemu ini di awal kalimat, Ya, kenapa dibaca dibaca A? al karena ketemu huruf lam. Ya, betul ya. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ya, betul ya. Kemudian baris yang terakhir. Saya Ustaz. Ayo, Ustaz. Ustaz. Ya, satu-satu ya. Ustaz. Oke. Golongan Ustaz. Ibu Eliza, coba Ibu Eliza. Iya Ustaz. Ya, silakan Bu. Alladzi jama'a malam wa'addada. Ya. Kenapa Bu dibacanya alladzi enggak nilladzi? Di awal. Ya, di Karena awal ya. di awal ayat bertemu huruf lam. Dibaca Enggak, karena fathah. oh iya. Kalau nun kecilnya karena berada di awal jadi tidak dibaca. Kalau hamzah wasalnya dibaca A karena depannya ada lam. Oke. Di awal ayat. Betul, sip. Alhamdulillah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, itu ya alhamdulillah. Nah, ini posisi nun kecilnya berada di awal bacaan atau di awal ayat jadi diabaikan. Itu kasus pertama ya. Jadi kasus pertama nun kecilnya berada di awal ayat. Kemudian kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini nun kecilnya berada di tengah ayat ya. Nah, nun kecilnya berada di tengah ayat.
Kasus yang kedua, nun kecilnya berada di tengah ayat. Ketika tanda nun kecil di bawah hamzah wasol, ketika berada di tengah ayat, maka bacalah dengan bunyi ni. Nah, ini dibunyikan dengan bunyi ni ya. Nah, contohnya pada Quran surah Al-Hajj. Nah, Al-Hajj ini ada nun kecil, sebelumnya ada tanwin an. Maka secara praktis gitu ya. Secara praktis tanwin an-nya ganti dengan, nah ini nih cara baca, ganti dengan harokat fathah, kemudian nunnya diberi harokat kasroh, begitu ya. Jadi pembacaannya jangan sampai sawa'al-akif, jangan, atau sawa'an akif. Nah, jangan gitu ya. Kalau dibaca sawaan akif berarti yang tidak kebacanya lam sukun. Kalau dibacanya sawa'al akif maka tanwinnya gak kebaca gitu ya. Makanya didatangkan nun kecil berharokat kasroh. Sawa'anil akif. Nah, begitu ya. Contoh yang kedua terjadi pada surah Al-Qiyamah ayat 30. Nah, ini mah kalau tadi mah kan tanwin. Kalau ini tanwinnya udah dipisah ya. Nah, ini tanwinnya udah dipisah nih. Udah langsung dikasih ke nun. Ke ni jadi ni. Jadi terkadang kalau di mushaf Indonesia terkadang nun kecil ini ada dalam tulisan, ada tidak ditulis begitu ya. Kemudian ada tulisannya juga seperti ini, ada tulisannya. Yang pertama, ini kan ada tulisannya, tapi belum ada tanda baca ni-nya, begitu ya. Ada juga nun kecil yang udah ada tanda, berarti ada 3 macam ya bentuk-bentuknya. Yang pertama nun kecilnya belum ada harokatnya, kemudian yang kedua nun kecilnya ada harokatnya, kemudian yang ketiga ada nun kecil tapi tidak ditulis. Nah, itu ada di mushaf Indonesia ya. Gimana contohnya nun kecil tapi di dalam tulisannya tidak ada? Contohnya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 ayat kecilnya. Tapi di dalam tulisannya tidak ada ya. Begitu. Berikutnya surah Asy-Syu'ara ya, ayat 123. Adunil mursalin. Tadi ya Al-Qiyamahnya yauma idzinil masaq. Nah. Oke. Lanjut ke latihan. Latihan nih. Silahkan Ibu Yuni. Amin wa iyyakum. Ibu Nunung, gimana? Jelas ini tulisan di layar? Kelihatan. Oke, silakan Bu. Yang mana? Baris pertama, kolom pertama dan kolom kedua. Ini nih yang 2. Oh iya. Nah. Fitnatunin qolab. Coba diulang. Fitnatunin qolab. Nah, di sini ada hukum qalqalah mantul sama diikhfakan. Fitnatunil qalab. Ya. Ya, diulang Bu. Ya. Fitnatunil qolab. Ya. Sawa'anil akif. Ya, alhamdulillah. Berikutnya Ibu Nuri, baris kedua. Ustaz, baris kedua.
Ya, baris kedua, Bu. Jazaanil husna. Khobisatiniz tuzab. Hati-hati ini. Khobisatiniz tuzat. Tuzat. Ya, sebentar Ustadz diperbahasa dulu. Oke. Khobisatiniz tuzat. Ini ada hukum kol-kolahnya. Ini je tuzat. Ya. Khobisatiniz tuzat. Tusat. Tusat. Saknya dua. Dialirkan. Tusat. Khobisatiniz tusat. Tusat. Khobisatiniz tusat. Khobisatiniz tusat. Tusat. Iya. Tusat. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Berikutnya, Ibu Nur Safitri. Safitri, silakan baris ketiga. Inil mursalin yawma idzinil salam. Yawma idzinis salam. Di la yau pendek ya. Yauma idzinis salam. Yauma idzinis salam. Ya. Yawma idzinis salam. Udah satu baris saja. Oke, sip. Berikutnya coba Ibu Umi Anis, silakan Umi Anis. Pak Ustadz punten untuk mikrofonnya. Ini dari tadi atau udah lama? Baru Ustadz. Barusan Ustadz. Oke. Barusan ke mute-nya udah lama atau baru? Baru Ustadz. Oh baru, siap. Ya. Oke. Barusan siapa ya? Ya. Waalaikumsalam. Yang barusan Ibu Maaf, saya terlempar. Boleh saya? Siapa tuh? Umi Anis. Ya, oh ya Umi Anis, silakan Umi Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun itma'anna bih. Sa'amasalanil qawm. Oke, alhamdulillah, barakallahu fikum. Berikutnya, Ibu siapa lagi ya? Ya, Ustaz. Ya, Ibu Febriana, silakan. Baris berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aulah wa nin faddu. Nah, ini ada ikhfa'nya. Aulah wa nin faddu. Aulah win faddu. Aulah wa nin faddu. Aulahu wa nin faddu. Wa-nya pendek ya. Aulah wa nin. Aulah wa nin faddu. Ya. Diruni nuwah. Diulang. Usirunin nibnullah. Uzairun ibn
ibnullah. Nuzairun ibnullah. Diulang. Uzirun ibnullah. Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Ya, barakallahu fiik. Harus sering ini ya Bu, harus sering praktek ya, biar tambah lancar. Oke. Ada berapa baris lagi? Oh, ini masih banyak ya. Oh, Saya Ustadz. Saya Ustadz. oh ya. Mardiana Ustadz. Ya, silakan Ibu Mardiana. Awak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatin adanil lati. Ulangi. Jannati adanil lati. Ya. Jannati adninil lati. Coba diulang. Jannatin adanil lati. Ibu ini nanya kurang panjang, kemudian ni-nya ini kelewat, ni yang kecil, nun kecilnya. Ya. Jannati adnin lati. Bukan nin, ninil. Adninil lati. Jannati adninil lati. Jannati adninil lati. Ninil, adninil. Adninil lati. Ni-nya pendek, Bu. Adninil lati. Jannati adninil lati. Adninil lati. Ya, harus ini latih, Bu. Berikutnya. Ila ifkunil ila ifkunif tarof. Nya pendek. Ifkunif taroh. Ila ifkunif taroh. Oke. Kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Sama-sama Bu Mardiana. Berikutnya. Ya Ustaz, saya coba Ustaz. Saya Ustaz. Oh, ya. Symphony. Ustaz. Ya. With hand. Oke. Siapa nih? Yo, langsung saja. Saya Pak Ustaz. Symphony Ana ya. Ustaz, Ana Ustaz. Namanya Symphony Pak Ustaz. Lihat yang resign, Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz bingung ini. Saya tunjuk saja ya. Di Symphony. Mega Yuliana Ustaz. Gimana ya cara ininya? Eliza. Mega Yuliana Ustaz. Ibu Harus satu aja Ustaz urut. Silahkan Ibu Nuri Sumirat. Symphony enggak pernah dapat ya. Oh, karena nggak kelihatan. Yo, silakan Ibu Nuri. Ya, Afan Ustaz. Baris yang mana Ustaz? Baris ini nih. Ada Bu? Jami'an. Jami'an. Sebentar nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Jami'anil ladzi lahu. Kalau berhenti, Bu-nya dibaca. Jami'anil ladzi lah. Berikutnya. Qaryatin istato. Harus diperbesar. Qaryatin istata'ama. Oke, sip. Berikutnya Ibu Mega. Symphony. Ibu Mega silakan. Alhamdulillah. Bu Mega lagi Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhun ibnah.
syai'an ittakhadhaha huzwa. Ya, Syukran barakallahu fiik. Ustaz. Afwan. Ibu Sumponiati, silakan. Garis yang terakhir, Bu. Ada, Ibu? Ya. Oke, siap Pak Ustadz. Awa ya itu ya Us. Betul. Wa amwalun yaqtarabtumuha wal waznu yawma idinil haqq. Iya, alhamdulillah barakallahu fikum. Alhamdulillah barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu ya yang Terima kasih. absennya gak kelihatan, soalnya ya gak kelihatan susah karena screen ya. Oke. Kalau misalkan belum ada kesempatan pada kesempatan kali ini, insya Allah di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Soalnya banyak, jadi kalau banyak susah ininya ngabsennya gitu ya. Mudah-mudahan masih bergabung kalau yang memerlukan, mudah-mudahan bergabung di kelas privat ya, biar khusus, biar tambah cepat itunya belajar bacanya. Alhamdulillah, berikutnya nih. Ini di ayat ya. Di ayat kita sama ya, kasusnya seperti tadi ya. Saya contohkan satu nih. Ini di akhir ayat, kalau tadi kan potongan-potongan ya. Potongan-potongan. Kalau ini di ayatnya langsung. Saya baca. Bentar. Saya contohkan yang baris kolom pertama surah Al-Kahfi. Salam. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'anil husna. Jangan sampai jazaa'al husna atau jazaan husna. Nah, salah ya, tapi jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Oke. Nah, ini sekarang pembahasan terakhir nih. Nah, ini ada nun kecil tapi bukan termasuk nun wiqayah. Nah, ini juga ada nun kecil tapi bukan termasuk nun wiqayah. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca surah Al-Anbiya ayat 88 dalam mushaf Al-Qur'an riwayat Hafs. Riwayat Hafs tahu Ibu? Riwayat Hafs? Bacaan Al-Quran yang sering kita praktekkan itu menggunakan riwayatnya riwayat Hafs ya. Pada Quran surah Al-Anbiya ayat 88 ditemukan tanda bacaan berupa nun kecil. Nah, nun kecil di sini itu bukan termasuk nun wiqayah, nun iwal atau nun wasol. Tanda tersebut adalah tanda yang menunjukkan adanya huruf nun sukun yang terbuang dalam tulisan namun harus ditampakkan dalam bacaan. Adapun cara membacanya, huruf nun kecil dibaca dengan hukum ikhfa hakiki. Jadi apabila Bapak Ibu menemukan nun kecil, ini ada satu kasusnya, yakni di Quran surah Al-Anbiya ayat 88, maka dibacanya dengan ikhfa. Kita praktekkan. Fastajabna lahu wa نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Nah, ini di sini ada nun kecil ya. Ini bukan termasuk nun wiqayah. Bukan nun wiqayah, bukan nun iwal atau nun wasol, bukan ya. Kemudian kenapa ini ada nun kecil terpisah, nun kecilnya nggak disatuin saja, penulisannya nggak diginikan gitu ya?
Nah, gak gini nungji. Gak gitu. Nah, ini hubungannya dengan ilmu qiraah dan ilmu rosem ya. Ilmu bacaan dan ilmu rosem, tulisan. Nah, ini hubungannya dengan ilmu bacaan dan ilmu tulisan, begitu ya. Karena ada kasus di Quran surah apa ya? Surah Maryam ada 2 ya. Kalimatnya seperti ini sama, tapi penulisannya pakai nun gini, nun besar ya. Nah, kalau di 2 surat ini yang pakai nun besar itu para ahlul qura sepakat bahwa pembacaannya diikhfakan. Terus nih sepakat bahwa pembacaannya sama ya. Ini tuh di Quran surah Maryam kalau nggak salah. Saya cek dulu ya. Quran surah Maryam. Surah Maryam ayat 103 kalau nggak salah. 103. Ada jumlah kedengar. Nanti saya carikan lagi ya. Bisa cari. Pokoknya kasusnya sama seperti ini ya. Tapi penulisannya pakai nun besar ya. Penulisannya pakai nun besar. Nah di 2 surat ini bahwa para ahlul qura sepakat pembacaannya seperti itu. Tapi kalau yang kasusnya terjadi pada Quran surah Al-Anbiya ayat 88 ini pembacaannya sebagian berbeda ya. Sebagian berbeda. Menurut riwayat Ibnu Amir, ini pembacaan ini adalah nujil. Wa kadzalika nujil mu'minin. Nah, itu menurut Ibnu Amir. Kalau menurut Imam Hafaz kan diikhfakan. Nujil mu'minin. Nah, dari segi penulisan ini menunjukkan, menandakan kepada pembaca supaya paham bahwa kalimat ini ada yang membacanya ikhfa, ada yang membacanya dilangsungkan ke jim, gitu ya. Ustaz. Gimana Ustaz? Baca apa? Bacanya ikhfa atau apa Ustaz? Idhar bukan? Gitu ya. Nah ini bukan ya. Ini ikhfa. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau riwayat Ibnu Amir ini nggak ada nun kecil, langsung ke jim. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, jadi perbedaan baca ya. Perbedaan baca. Jadi menandakan bahwa kalimat ini para ahlul qura sebagian berbeda mengenai pembacaan ini ya. Seperti Ibnu Amir membacanya dengan langsung ke jim, nujil mu'minin. Tapi kalau riwayat Hafaz itu diikhfakan, nujil mu'minin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Ya, gimana? Sama siapa nih? Ini saya buka di cetakan Madinah. Di sana tidak ada nunnya, cuma Betul. ada bulat kecil aja di sana. Iya.
Jadi kalau di mushaf Madinah itu tandanya berbeda. Kalau nun kecil ini adanya di mushaf Indonesia, Pak. Biasanya kalau di mushaf Madinah ditandai dengan titik hitam ya. Ada bulat. Begitu. Betul. Jadi itu Berarti kalau ada gimana, Pak? berarti kalau ada tanda kayak gitu harus dibaca gitu juga nanti. Ya, beda-beda. Nanti kalau yang titik itu kalau biasanya kan imalah juga dikasih titik kalau di mushaf Madinah ya. Berarti itu harus dibaca dulu keterangannya. Kalau di mushaf Madinah setiap ayat-ayat gharib dikasih tandanya titik hitam ya. Tapi kalau di mushaf Indonesia itu ditulis jelas seperti nun kecil ditulis nun kecilnya. Seperti imalah ada tulisan imalah di bawahnya. Begitu, Pak. Maaf Pak Ustadz, Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Gimana? Maaf Pak Ustadz. Ini tadi pada wakadzalikanu itu menurut Hafaz. Dan seandainya kemudian kita karena kan masih belum bisa membedakan ini harus siapa gitu ya. Iya. Dibaca nuj itu langsung juga boleh ya? Boleh. Oh gitu. Oke. Ya, tapi harus satu. Misalkan hari ini Ibu bacanya riwayat Ibnu Amir. Harus semuanya satu bacaan harus menurut Ibnu Amir. Oh gitu. Ya. Oke, terima kasih Ya, Pak sama-sama. Ustadz. Umumnya di Indonesia bacaannya menggunakan riwayat Hafaz. Begitu ya. Oke, itu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya serahkan kepada Teh Syifa. Teh Syifa, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama, ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Sangat-sangat luar biasa dan juga banyak diskusi sekali dengan Bapak Ibu semua juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bertambah ilmunya pada pagi hari ini. Bisa kita terima dengan baik dan juga bisa diterapkan juga pada bacaan ayat Al-Qur'annya dengan baik ya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu semua mungkin itu saja. Dan nanti jangan lupa bergabung juga di kelas Makomat di sore hari Bada Asyar di jam 4 sore sampai jam 5 sore ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah hadir, luangkan waktu dan juga materinya, terima kasih banyak. Dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih banyak juga yang bergabung menyimak belajar bersama. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan untuk saumnya pada hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita ucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu semua, Sifa mewakili tim Sobat Kaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz, makasih Teh. Sama-sama Bapak Ibu semua, selamat beraktivitas kembali. Atas ilmunya, mudah-mudahan barokah bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Amin.